on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you want to build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Go away, Anna. Okay, bye. Hai Ana. Hai Elsa. Hai Christoph. Hai. Mumpung ada Elsa, yuk kita bikin olah. Jangan sekarang, soalnya kita ingin mengajak kalian untuk mengikuti acara yang seru banget nih. Acara apa? Acaranya adalah saksikan Deep Christmas di Ibadah Nak Betani Solo, Minggu tanggal 13 Desember 2020, jam 12 siang. Jangan lupa Like, share, and subscribe. God bless you. Adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat semua kan? Pastinya dong. Nah ngomong-ngomong nih kak, bulan ini udah masuk bulan Desember. Oh iya nih, berarti kita mau ngerayain apa nih? Natal. Oh iya, Tapi hari ini spesial banget. hari ini spesial banget. Kita akan beribadah tentunya dan dilayani oleh Opa Freddy. Nah sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu nih yang akan dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online. Terkait dan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat beribadah semua. Oke, kita udah berdoa dipimpin oleh teman kita di rumah. Saatnya kita akan Memuji Tuhan. Pastinya kalian harus pada semangat Harus semua. semangat karena ini udah bulan Desember. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Kita akan memulai ibadah anak hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi untuk Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi
Yes! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dulu lagu ini. Dalam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Dalam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Kak Febel, Ada apa, Vinko? tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong. Tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya, Kak? Nah, bedanya akan dijelasin sama temanku. Hai. Jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap.
Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahanak_Betani Solo. Boleh ajak teman nggak, Kak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye. Shalom, para cucu-cucu sekolah minggu dari Gereja Betani Indonesia Pasar Legi Solo. Jumpa kembali dengan Opa Freddy. Nah, tema pada saat ini adalah mengenai seputar Natal, walaupun Natal masih beberapa saat lagi. Opa mau bacakan untuk kalian di dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengar baik-baik ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Para cucu murid sekolah minggu yang Opa sangat kasih, kalau kita membaca dari apa yang sudah Opa bacakan bagi kalian semua ini berbicara tentang berita mula pertama dari malaikat Tuhan, maksudnya untuk para gembala yang ada di Efrata. Sekarang kita melihat lebih dulu bahwa siapa itu gembala. Gembala pada saat itu bukan orang yang mempunyai domba, tuan dari segala orang yang punya ternak, tidak. Gembala-gembala itu adalah orang yang diupah untuk menjaga kawanan domba yang dipasrahkan kepada mereka, dengan catatan nanti kalau beranak pinak hasilnya dibagi dua. Dan kasihan sekali itu para gembala waktu itu, tidurnya berkasurkan rumput, beratapkan langit, alias tidur di padang belantara, karena mereka menggembala itu berbulan-bulan di padang belantara. Sampai sekian lama mereka pulang menyetorkan hasilnya dan kembali lagi berbulan-bulan untuk keluar. Nah, gembala upahan ini hidupnya tidak menetap. Hidupnya mungkin ya sangat kekurangan atau miskin. Jumpa dengan keluarga ya tidak bisa seperti kalian berjumpa dengan papa mama, saudara-saudara dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus didatangkan atau datang ke dalam dunia melewati berita Natal ini adalah untuk yang pertama, orang-orang yang belum menemukan kebahagiaan, belum menemukan satu kehidupan yang sejati, atau belum menemukan satu bentuk kehidupan yang layak, yaitu seperti yang disebut oleh Alkitab para gembala tadi. Nah, jadi melewati apa yang sudah kita baca, maka yang pertama arti daripada Natal itu lewat peristiwa gembala ini adalah sesuatu yang akan mengubah kehidupan orang yang seperti gembala, hidupnya serba susah, hidupnya penuh dengan segala
pekerjaan keras dan lain sebagainya, diubah menjadi orang kelak yang akan diberkati. Makanya Tuhan Yesus itu mengambil tempat untuk lahir di satu kandang atau di kandang yang hina di kota Bethlehem, lahir di sebuah padungan. Itu berarti Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang yang kelasnya seperti kandang di Bethlehem, ya, seperti kandang di palungan itu. Siapapun di antara kita yang mungkin saat ini kita belum terlalu mempunyai kehidupan yang berlebihan, jangan pernah khawatir. Sebab Tuhan Yesus datang untuk itu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus akan mengubah. Setelah dia lahir, memang dia masih bayi dan lemah. Tetapi jika bayi dan lemah itu diimani, maka dia akan menjadi Tuhan yang kuat bertumbuh dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iman itu tidak sebesar buah durian, iman tidak sebesar buah mangga, tapi iman kecil sekali, yaitu dari seperti biji sesawi dan akhirnya menjadi pohon yang besar dan burung bersarang di atasnya. Nah, para gembala adalah satu yang disebut dalam bahasa asingnya, nanti kalau kalian sudah SMP, SMA akan ngerti bahasanya proletar. Jadi kumpulan orang-orang miskin. Semiskin apapun, sesusah apapun, kalau orang itu mau mendengar berita Natal lewat malaikat yang memberitakan, mau mendengar lewat firman Tuhan, pasti ada perubahan. Sebab di dalam firman Tuhan selalu membawa kita menuntun pada kebenaran dan menuntun kepada kehidupan yang diberkati. Oleh sebab itu, mari makna daripada Natal ini jangan lagi yang namanya cucu-cucu di sekolah minggu ini hanya mengutamakan hadiah dari papa mama, papi mami, atau hadiah dari sanak saudara, atau pesta-pesta berpakaian baru. Itu tidak melarang. Tetapi di dalam Natal ini, supaya cucu-cucu sekolah minggu itu mengerti bahwa dalam berita Natal ini adalah sesuatu yang memanggil engkau untuk diperbaiki kehidupannya, ya. Nah, oleh sebab itu, Opa yakin bahwa yang ketiga, bahwa gembala itu akan menerima satu hal yang luar biasa, perubahan kehidupan. Karena Tuhan Yesus memulainya dari kandang yang hina, berarti sekecil apapun, mungkin kita tidak diperhitungkan oleh siapapun, oleh orang sekeliling kita yang mungkin keadaan orang tua kita sederhana atau kita hidup dalam kesederhanaan. Tapi yang ketiga ini adalah Tuhan tetap cinta engkau, mencintai engkau, memanggil engkau. Sebab itu panggilan Tuhan melewati Natal ini adalah tidak usah bertanya siapa dan keadaan kita itu bagaimana, tetapi siapkan hidupmu. Sekalipun kau masih anak-anak, siapkan hatimu dan siapkan juga hari-hari kehidupanmu untuk Yesus lahir. Karena berita itu tidak menjadi kenyataan kalau Natal tidak kita sambut. Tapi kalau Natal itu kita sambut, berita malaikat itu kita sambut, maka Yesus itu akan lahir di dalam kandang yang hina dalam hidup kita. Tetapi lambat laun Kristus akan menjadi dewasa, dan satu ketika kedewasaan Yesus akan menjadi Allah yang penuh dengan kuasa, ya. Dan kalau menjadi Allah yang penuh kuasa, maka Opa percaya bahwa hidupmu, hidup papi mami, papa mamamu akan dirubah, diberkati. Bukan hanya dalam materi, tetapi dalam kebahagiaan, dalam kecukupan, dan di dalam kehidupan yang paling utama, keselamatan kerajaan surga. Ini yang bisa Opa perhatikan, yang menjadi satu kebutuhan dalam kehidupanmu, yang bisa Opa sharing, dan yang sudah bisa juga Opa sampaikan. Opa percaya dan yakin bahwa dengan dipanggilnya para gembala, diberitakannya kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, seperti kepada engkau juga, kalau direspon, kalau kita lakukan kehidupan yang penuh firman, setia dalam sekolah minggu, setia dalam pengajaran firman,
Natal di tahun 2021 akan berubah. Engkau akan diberkati, sekolahmu, hikmat akal budi, kehidupanmu, pergaulanmu, dan orang tuamu juga akan diberkati penuh dengan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Baku jadi pepes matanya apa kesukaan baku jadi Natalan. Terima kasih Opa Yesus memberkati. Dadah. Wah, bye-bye. Shalom ya bes. Opa teringat masih kecil, waktu Opa masih kecil berpikir bahwa Natal itu adalah satu penghujung di akhir tahun, liburan. Opa sangat suka itu. Dan Opa karena banyak mengikuti sekolah minggu akan banyak dapat hadiah atau souvenir-souvenir dari sekolah minggu. Tapi setelah Opa dewasa, Opa tidak lagi berharap kesukaan akan pemberian-pemberian pada waktu Opa suka masih dalam masa kecil. Tapi sekarang Opa lebih suka adalah karena Yesus mau lahir di hati kita yang hina ini, membawa hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Demikian jawaban Opa ya bes. Tuhan memberkati kamu kelak ya. Shalom Opa Freddy, aku mau tanya kado Natal bagus untuk Tuhan Yesus apa ya? Terima kasih Opa Freddy. Shalom, Aiko. Kado Natal yang terbaik buatan Yesus adalah kehidupanmu yang merespon kelahirannya. Dibiasakan membaca renungan harian anak-anak, atau dibiasakan rajin sementara masa pandemi ini untuk mengikuti sekolah minggu online di hari Minggu. Dan kado yang paling menyenangkan Tuhan adalah hidupmu tetap ada di dalam Tuhan dan tidak terambil, tersita dengan dikuasai hidupmu oleh gadget, oleh game, oleh itu ini. Opa tidak melarang, cuman kehidupan kepada Tuhan itu harus lebih dominasi, artinya lebih besar dibanding dengan permainan-permainan dan hobi-hobimu yang lain. Demikian aku ya, Tuhan memberkati kamu, cepat dewasa dan Tuhan sayang kamu. Halo Opa Freddy, Bebe boleh tanya nggak? Kalau Natal boleh nggak pakai baju baru sama minta hadiah sama mami? Shalom Vivi. Boleh. Berbaju baru boleh, itu pun kalau dibelikan oleh papa dan mama atau papi mami. Tapi tidak boleh memaksa sebab keadaan papa mamamu atau papi mami yang untuk yang lainnya ya, dalam musim pandemi seperti ini kita harus prihatin. Yang penting bukan baju barunya tapi hati barunya. Dan kado apa yang kita minta daripada papa mama adalah yang paling bagus adalah doa. Semoga engkau didoakan oleh papa mama dan semoga hidupmu di masa depanmu menjadi cemerlang, dipakai Tuhan dan diberkati luar biasa. Amin. Shalom Opa Freddy, Olin mau tanya, Santa Claus itu ada nggak sih? Terima kasih Opa Freddy. Shalom Olin ya. Santa Claus ya, itu sebetulnya sejarahnya itu pada tahun berapa ya, sudah lama sekali, sekitar tahun 400 abad keempat begitu ya. Ada seorang dari para santo itu yang bernama Nikolas ya, yang merupakan satu uskup dari satu gereja yang ada di Myra di bagian Eropa. Dia seorang budiman, dia seorang yang baik dan selalu memanfaatkan kehidupannya di hari Natal, berbagi-bagi berkat yang ada padanya pada mereka, gitu ya. Dan berbagi-bagi berkat pada mereka gitu. Dan kemudian hal itu akan menjadi tradisi sampai sekarang untuk membedakan bahwa Santa Claus itu
adalah Sinterklas itu figur yang baik, sedangkan bit hitam itu adalah figur yang jahat. Makanya figur yang baik itu memberikan hadiah, figur yang jahat itu mengancam anak-anak kecil dengan membawanya dalam masuk karung. Tapi itu cuma satu mitos dan cerita dari zaman dahulu. Cuman sekarang yang kita ambil hikmahnya dari para Sinterklas atau Santa Claus itu adalah sikap yang baik untuk berteman, membagi berkat, membagi apa yang kita punya yang bisa kita bagikan dalam pertolongan dan lain sebagainya ya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom Opa Freddy, Ken mau bertanya, hadiah Natal apa yang paling berkesan yang diterima Opa Freddy waktu kecil? Shalom Kenneth ya, hadiah yang paling berkesan yang Opa terima saat itu adalah kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan. Mau menjamah Opa dari masa kecil, mau menumbuhkan Opa di dalam dia, dan sampai Opa sekarang menjadi seorang pendeta, menjadi gembala sidang yang hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan dengan istri, anak, menantu, cucu yang semuanya ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Itu yang paling berkesan ya. Tuhan memberkati Kenneth, Tuhan memberkati kamu. Shalom Opa Freddy, Tata mau tanya apa pesan Natal buat anak sekolah minggu? Terima kasih Opa Freddy. Shalom Tata, pesan Opa untuk sekolah minggu ini yang berkaitan dengan Natal, jangan sampai Natal itu menjadi Natal yang setahun sekali, tapi jangan jadikan Natal itu setiap saat, setiap minggu kamu bersekolah minggu. Natal dengan melahirkan firman dalam hidupmu, Natal dengan melahirkan Yesus dalam pribadi yang baik, sikap yang baik, karakter yang baik dalam hidupmu, sehingga dengan demikian maka Natal itu terjadi terus-menerus di dalam hidupmu dan kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat tongkat gembala. Bahan-bahannya adalah gunting, lem, kapas, kain flanel, pita, dan bola tongkat. Caranya, kain flanel digunting sesuai pola 2 buah, lalu itu diisi pinggirnya, lalu itu diisi kapas. Sesudah itu kita hias dengan pita dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, karena kita udah mendengarkan firman Tuhan, pastinya firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Nah, kalian pasti udah nunggu-nunggu kan aktivitas hari ini apa? Aktivitasnya apa nih Kak? Aktivitas hari ini adalah membuat hiasan pohon Natal berbentuk malaikat. Nah, kalian udah bisa juga lihat tutorialnya. Kalian langsung aja bikin di rumah. Kalau udah selesai bikin, jangan lupa difoto, diupload, dan tag di Instagram kita @ibadahanak_Betani_Solo. Nah, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat para volunteer yang sudah membantu dalam ibadah hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa buat adik-adik di rumah, minggu depan kita ada ibadah anak setiap hari Minggu jam 12 siang di channel ini. Nah, ini kan udah Natal. Kita juga ada spesial, ada ibadah Natal nih. Oh ya, ibadah Natal. Tanggal berapa tuh Kak? Tanggal 19 Desember. Buat adik-adik di rumah jangan lupa registrasi terlebih dahulu. Nah, bener banget kan, di situ kita bisa bermain bareng dan dapat hadiah yang banyak. Jadi langsung aja. Oke? Oh ya, jangan lupa juga ya buat follow Instagram kita, subscribe YouTube ini, kemudian di like, di share ke teman-teman kalian, boleh teman gereja, terus teman sekolah, tetangga kalian, semuanya boleh. Oke? Sampai di sini dulu. See you and God bless you. Bye.